ini kalau bingung. Nah, Rx dibagi Rx plus Rmin. Rx-nya ini apa? Tahanan dari resistornya dari dalam. Kalau ini apa? 10 kilo itu tahanan dari impedansi input dari op-amp-nya atau rangkaian selanjutnya. Nanti kalau selain op-amp. Nah, kita coba masukkan menggunakan rumus yang tadi ya. VT ini tegangan asli sensor yang tadi seharusnya adalah 1. Ya kan 1? Realnya, idealnya. Tetapi setelah dipasangkan dengan ternyata dia ngedrop ya. Ini kalau kalian di 0,67 volt 5 dibagi 5 tambah 10 kilo. Nah, ternyata dia ngedrop ya. Sebelum dikuatkan pun dia udah ngedrop. Kemudian lanjutnya dia dikuatkan 10 kali ya. 10 kali 0,67 sama dengan 6,7. Nah, inilah ya buktinya ya. Ternyata dia yang seharusnya itu di sini 10 volt ternyata menjadi 6,7 volt. Dan itu lumayan ya, fatal ya. Bukan fatal ya. Lumayan jauh. Dari 10 menjadi 6,7 itu kan 33% saja sudah hilang. Kalau kita membuat suatu rangkaian yang dia itu sensitif, maka kehilangan 30% itu menjadi suatu problem sendiri ya, masalah sendiri. Nah, ini sebenarnya kalau kalian amati di praktek kemarin, itu sebenarnya kemarin juga ngedrop. Kalau kalian amati. Jadi sensor yang dari jembatan sebelum dihubungkan ke op-amp dan sesudah dihubungkan ke op-amp itu kalau kemarin ada yang mengamati, ada yang mengamati pakai multimeter itu akan kelihatan kalau dia ngedrop tegangannya. Karena ini seperti ini, mirip banget seperti ini. Kalau ada yang mengamati loh. Drop. Nah, kemarin kan kebanyakan kayaknya pada asal pasang-pasang gitu ya. Saya kok bisa dapat ini? Nggak tahu Pak. Nah gitu, tapi nggak apa-apa. Yang dari sudah nyoba. Nah kemarin jadi salah satu ini benar voltage follow sebelum dikuatkan pakai op-amp. Di sini ada op-amp lagi di tengah-tengahnya ini voltage follower. Nah itu fungsi ya dari rangkaian pengordisi sinyal selain menguatkan merubah level juga dia menjaga agar yang kita inginkan. Kemarin kalau ada yang lupa disusun seperti ini. Nah, antara kaki satunya itu disambungkan ke output. Nah, gitu ya. Kalau ada yang lupa. Terus ini baru disambungkan ke sini, gitu ya. Yang ininya disambungkan ke sini. Gitu. Ya, gitulah. Ya. Ditaruh di sini. Salah satu contoh kalau memang pembebanan itu benar-benar merusak rancangan. Kalau tidak dan itu baik-baik saja, ya kenapa harus dikasih? Ya, kasih pun nggak masalah. Karena tidak semua sebenarnya mempertimbangkan ini banget. Tapi banyak yang terpengaruh oleh pembebanan ini. Banyak menjadi suatu masalah gitu ya dalam satu rangkaian. Kalau pembebanan ini tidak diselesaikan. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Matching impedansi ya. Kalau matching impedansi yang tadi sudah kita bahas ya. Internal transducer atau impedansi lain yang dapat menyebabkan error dalam pengukuran variabel dinamis. Filtering ya. Kalau filtering ini ya elemen yang tidak diinginkan ke dalam loop proses stasi. Salah satunya adalah tapi nanti ya langsung ke ini aja. Ini yang hitung-hitungannya saya rasa hitung-hitungannya listrik ini di
kemarin ya di satu harusnya sudah seperti ini XY reaktansi kapasitif, reaktansi induktif, ini kan di rangkaian listrik ya. Hitung impedansi ya, kalau masih ingat. Nah, ini salah satu contoh pengkondisi sinyal sebagai filter ya. Simpelnya nanti ada high pass filter, dia meneruskan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Kemudian low pass ya kebalikannya. Band pass dia meneruskan frekuensi tertentu. Ini jadi bentuknya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ya di range frekuensi ini yang dilewatkan. Kemudian band reject atau band stop ya kebalikannya. Nah, kayak gini. Dia menstop frekuensi tertentu. Kalau ini filter band reject ya ini ya karakter responnya lebih sempit tajam ya tertentu ya. Enggak smooth gini tapi dia lebih tajam. Tapi jarang digunakan sebenarnya kalau twin tone. Yang sering ya high pass, low pass, band pass sepertinya agak jarang. To eliminate unwanted noise signal from kemudian membuat pakai RC biasa ya, RC L R RL dan sebagainya. Tetapi realitanya ya sebenarnya nggak sesimpel ini. Bahkan mungkin sekarang akan lebih banyak orang menggunakan pil digital dan itu dikupas di pengolahan sinyal digital ya dengan Pak Aris ya, filter order 1, order 2 dan sebagainya. Atau dulu di analog ya pernah ya pernah membuat filter kemudian mengamati grafiknya seperti ini pernah low pass, high pass sama band pass ya. Sama band reject juga kalau itu pernah ya. Itu bisa digunakan nanti dalam rangkaian ya, sesimpel ini pun bisa yang lebih tinggi untuk mendapatkan grafik yang lebih tajam. Dulu pernah saya bilang kayaknya misalnya low pass filter kan saya kan seperti ini ya, misalnya di 1 kHz ya dia benar-benar di 1 kHz, kalau dia lebih sedikit sudah tidak dilewatkan, kalau di bawah 1 kilo dia dilewatkan. Tapi kalau sinyal 1 kilo lebih 100 Hz dia sudah dilewatkan. Tapi kan realitanya nggak seperti ini gitu. Ini contoh seperti ini. Jadi 1 kilo di ini ternyata bisa dilewatkan. Besar ordernya jadi semakin sempit. Seperti ini langsung benar kayaknya di analog kalau nggak salah. Itu filter ya. Nanti kalau pengen tahu lebih lanjut silahkan bisa dieksplor filter baik untuk yang filter analog RC dan RLLC atau yang filter digital gitu. Kemudian tadi yang kelima ada conversion ya. Nah, ini tentu mengkonversi, contoh yang sering digunakan adalah sinyal transmisi signal terbalikannya dari current ke voltage converter. Ini sering digunakan. Kemudian yang kedua adalah digital interface ADC dan DAC. Ini juga sering sekali digunakan. Bahkan ini lebih sering ya yang ini Arduino di microcontroller itu pasti sering sekali menggunakan ini. Dan bagaimana
prinsip kerjanya ini juga sudah pernah ya eh, yang R to R itu ya, R 2 R atau R satu lagi R 2 R 4 R 8 R di teknik digital. Kita diinstruksikan sampai ini kan sudah ada di situ ya, langsung digunakan saja gitu ya. Karena kan prinsipnya udah tahu ya. Prinsipnya konsepnya seperti yang sudah dijelaskan dulu itu, analog ke digital atau kebalikannya digital ke analog. Digital ke analog mudah ya, tapi kalau yang analog ke digital kan kemarin ada komparatornya itu, kemudian dia ada di looping lagi, dibandingkan, kemudian diuji cobakan bit demi bit, apakah ada sisa. Kalau itu juga masuk dalam kategori rangkaian pengkondisi sinyal, karena dia mengolah-olah sinyal ya, terutama dalam rangkaian konversi ini kan dia merubah sinyal dalam variabel tertentu ke variabel yang lain. Contoh simpelnya dari tegangan ke arus atau sebaliknya dari arus ke tegangan. Begitu pula dengan yang ADC DAC ini, dari digital ke analog dan sebagainya. Itu ya, meskipun secara umum ya, yang kemarin mungkin belum sempat saya tambahkan dan malah sudah digunakan, salah satunya adalah jembatan dan juga op-amp gitu. Ya, ini materinya meskipun masih umum, tapi kedua rangkaian yang sudah kalian praktekkan itu masuk ke dalam rangkaian pengkondisi sinyal. Jadi kita sudah beralih dari rangkaian sensing yang ada di paling depan. Akhir aktuator kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Meskipun singkat, yang kemarin ada solenoid itu loh, yang motor, kemudian relay dan sebagainya. Itu kan rangkaian outputnya. Kita sudah full berarti ya, dari rangkaian depan, sensing, conditioning, kemudian sampai aktual. Sudah kita bahas setidaknya meskipun general umum, tapi semoga sudah ada gambaran terkait dengan aplikasi rangkaian instrumentasi yang nanti akan dikembangkan di mata kuliah lain ya, di IoT, di mikro, di telemetri, itu juga nanti pengembangan dari instrumentasi ini. Mungkin ada pertanyaan barangkali, silakan. Kalau tidak ada, saya pengen lanjut sekilas. Nanti ini bisa dibaca-baca sendiri saja, teman-teman mahasiswa di Bismart ya. Karena ini juga materi tambahan. Tadi sempat disinggung di PPT yang sebelumnya itu, ada analisis data subsistem dari instrumentasi. Ya, sebenarnya ini rangkaian instrumentasi, tetapi di sini lebih berfokus ke akuisisi data, ya, pengolahan, pengumpulan data ke dalam suatu ruang disebut dataset, ya, database ya gitu. Kenapa? Karena ngukur tampil saja tidak cukup. Ngukur kemarin kalian praktek di lab, ngukur cahaya seberapa lampu nyala gitu. Ngukur cahayanya ditutupi, misalnya lampunya mati, itu ternyata nggak cukup kayak gitu saja. Butuh pengumpulan data apa? Data-data dibaca oleh sensor. Karena kan nanti seringnya itu di lapangan dan setiap saat kan dia dibiarkan kayak gitu, dibiarkan, kemudian orang akan cenderung membutuhkan data. Kalau dia membutuhkan ya tinggal melihat gitu ya, datanya bagaimana di hari ini seperti apa. Nah itu akuisisi data. Umumnya ada analog, ada digital. Nah, nanti silakan kalian baca sinyal ya, dari pengukuran langsung bisa, dari transducer bisa, tidak mengukur langsung tapi dia melalui sensor kayak gitu ya.
Kemudian elemennya ya sama, elemennya itu ya ada transdusernya, pengkondisi sinyalnya, kemudian tetapi ada instrumen pencatat grafik. Kalau kemarin kan nggak ada yang kalian praktekkan, dia langsung tampil saja di lampunya nyala, lampunya mati. Kalau di sini ya ada yang digunakan untuk menyimpan data itu, entah nanti dalam bentuk analog atau digital, tapi kan seringnya kemudian nanti lognya ada bisa kita lihat ya, contoh seperti itu. Nah, model-modelnya saya rasa sama ya. Manfaatnya apa ya? Dapat membaca atau menerima data serat, mengolah data tersebut, mengamati sebagai evaluasi contohnya. Gitu. Contoh sensor kemarin lognya itu disimpan ke dalam dataset gitu ya, database, sehingga kalian bisa mengamati ya. Ini jam berapa nyala, ada gangguan nggak itu sensor LDR ini selama saya hidupkan seminggu gitu ya. Apakah benar kalau siang itu lampunya mati, kalau malam lampunya nyala kan bisa dicek. Nggak harus kita amati. Aku sih data. Maka karena ini seringnya nanti digital yang paling banyak ya kita menggunakan digital ya, menggunakan komputer, menggunakan sistem. Manfaatnya apa? Ya, kita langsung ke manfaat-manfaat dan nanti contohnya saja. Scientific appliance, medis, bidang fabrikasi ya, ada banyak. Contoh dalam mesin tenun kayak gini ya. Data akuisisi untuk mesin tenun untuk mengontrol kegiatan mesin-mesin dalam pabrik gitu ya. Selain itu juga digunakan untuk monitoring. Nah, mereka mencatat putaran mesin, apabila anu ya bisa yang trouble di mana, motor yang mana gitu. Nah, seperti itulah kemudian datanya bisa diamati untuk evaluasi. Jadi data, saya kan kemarin bilang bahwa sekarang zaman menjadi suatu apa masuk ke dalam suatu istilahnya apa sembako gitu, 9 bahan pokok. Artinya itu suatu hal yang sangat penting, kebutuhan data itu. Maka sekarang semuanya serba serba menggunakan data. Ini MIDI dulu yang sering dipakai untuk ringtone, akuisisi data ya. Gitu. Kedokteran, nah ini jantung ya, monitoring kesehatan jantung, contohnya ya. Contoh perangkat untuk menghitung denyut jantung tiap menit ya. Di setiap HP biasanya ada ya di HP kalau yang dia pakai flash itu kayak gini. Nah, ini reflection ini kan ada HP Samsung itu biasanya ada di flashnya itu bisa digunakan untuk menghitung denyut jantung. Nah, itu kan nanti ada sistemnya untuk menghitung berapa denyut jantung dari hasil pengukuran, kemudian disimpan di dalam aplikasi akuisisi data seperti itu. Jadi manfaatnya ada banyak sekali. Ini contoh kerjanya. Kalau kalian mau buat heart rate, nah itu bisa ya. Jadi nanti pakai sensornya ada di lab ada sensor heart rate itu ada. Kemudian pencacah naik, pencacah digunakan untuk menghitung, ya, menghitung berapa denyut jantung per menit itu. Kan satuannya BPM, beat per menit jantung. Ya standar lah ya fungsi anunya rangkaiannya pakai pencacah. Kemudian ini keuntungannya ya ini pemrosesan misalnya serba sistem ya tersimpan ke dalam data dan jarang data itu jarang salah lah ya. Ya bisa salah sih. Kalau memang sistemnya bagus kan dia ya jarang salah. Pengambilan datanya bisa terus menerus karena sudah otomatis, nggak perlu kita amati gitu. Nggak perlu kita amati ini jantungnya
berdetaknya berapa kali gitu ya. Misalnya LED-nya nyala-nyala terus kalau nggak pakai akuisisi kan, pakai sensor tapi lampunya nyala mati, kita ngitung, kita masih manual ngitung. Ya lebih mudah dari manual banget gitu ya, pakai apa stetoskop atau apa. Tapi masih semi manual. Nah, tapi kalau berbasis ini akuisisi sistem tersimpan di database kan nggak perlu di prosesnya lebih cepat, gangguan lingkungan lebih sedikit, dapat memberikan respon. Itu mungkin tambahannya saja. Nanti silahkan bisa bisa kalian baca-baca sendiri ya terkait dengan materi tambahan ini, yaitu tadi pengkondisi sinyal dan akuisisi data. Ya pengkondisi sinyal sebenarnya bukan materi tambahan ya, tetapi karena kita sudah pakai eh, secara tidak langsung sudah pakai di lab ya, saya rasa tahu lah ya. Dan dulu juga sudah sering terkait dengan beberapa pengkondisi sinyal. Kita bahas lagi minggu depan salah satu rangkaian pengkondisi sinyal yang mungkin sering dipakai juga dalam rangkaian instrumentasi, yaitu adalah penguat instrumentasi itu sendiri. Nah, saya tunjukkan ya op-amp juga, tapi di sana ada tambahan beberapa, ada tiga gitu ya minimal seperti tiga ya berfungsi sebagai mode-modenya sama seperti kemarin, tapi ini sehingga menjadi penguat sering digunakan di rangkaian instrumentasi. Oke, mungkin itu dulu saja materi yang sudah saya ambil smart, nanti bisa dibaca-baca sendiri terkait dengan sinyal conditioning and data acquisition. Ada pertanyaan? Saya pakai stripping tool saja.